Sungguh benar Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kasih-Mu lah yang mempersatukan kami di sini. Amin. Berkat-berkat-Mu tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Dan kami merasakan itu setiap hari iman kami diteguhkan oleh Tuhan. Meskipun kami harus berhadapan dengan masa-masa sulit, tapi kami tahu Tuhan kami Yesus Kristus telah membawa kami melewati segala kesulitan itu di dalam kemenangan. Dan terima kasih Bapa di surga, kami boleh malam hari ini dalam persekutuan kudus-Mu ya Tuhan di Pamulang ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami akan terus mengulang doa kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan kepadamu rasa terima kasih kami yang telah memberikan kesehatan yang baru untuk ibu yang kami kasihi di rumah ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dia telah melewati berbagai-bagai proses yang Tuhan izinkan dengan ketabahan dia menghadapinya. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai ibu yang kami kasih ini, dan oleh kuasa darah-Mu dia telah disembuhkan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan bagi kami semua yang hadir mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih. Salam. Salam. Tuhan. Terima kasih. Ya, kita terus termotivasi untuk hadir di tempat ini karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di sini memang bersekutu untuk memuliakan Tuhan Yesus, juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita, dan juga kepada kita semuanya diperlihatkan oleh Tuhan bagaimana seorang ibu di tempat ini, dua ibu lah ya, dengan Ibu Iya. Itu kan Itulah yang kita bisa saya sebutkan namanya. iya, Ya. tapi iya jelas. Ya, yang kalau lihat kemarin, ya Bapak Ibu ya, dari Imon, ya, pokoknya itulah, you know what I mean. Ya, oke. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa kita tidak menganggap hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang hanya numpang lewat saja, tidak. Tapi itu adalah cara Tuhan memproses untuk kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Bukan karena kita terlalu emosional atau kita terlalu cengeng atau bagaimana, tidak. Tapi memang ya, kalau kita jeli, kita harus melihat yang di sekeliling kita, saudara-saudara kita, bagaimana cara Tuhan menolong mereka agar pengharapan kita pun semakin diteguhkan oleh bagaimana cara kerja Tuhan memberikan kesembuhan. Amin. Demikian juga untuk ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ibu kita di sini, ya pasti sembuh ya Bu ya. Amin. Ya, kita semua bukan harapan kosong, tapi ini adalah satu pengharapan yang memang nyata di dalam Yesus, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Amin. Itulah kesempurnaan daripada pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan kita ini. Mungkin kita tidak terlalu sempurna di dalam banyak hal, kekurangan-kekurangan kita, tapi kalau kita melihat diri kita di dalam Yesus, kita sudah ditebus dari semua kegagalan kita, dari semua kesalahan kita, semua dosa kita, dan semua kekurangan dan segala hal yang mungkin kendala dalam hidup kita. Tuhan kita Yesus Kristus sudah melakukan di atas kayu salib satu pekerjaan yang sempurna supaya hidup kita bisa dikembalikan lagi ya, di dalam hidup yang baru kita boleh bersukacita senantiasa. Nah, malam hari ini sebagaimana saya berharap saya bisa menyelesaikan bahan yang saya sampaikan malam hari ini, topik kita ya, dengan
waktu yang tepat karena nanti Ibu Bet, ya, terima kasih Bu sudah bisa hadir malam hari ini. Saya tahu memang dulu Ibu adalah penjaga wilayah Pamulang. Penjaga wilayah Pamulang, maksudnya memang sudah lama tinggal di Pamulang, ya, tapi Tuhan pakai harus berkeliling ke beberapa tempat, ya kan, hanya karena memang ada maksud Tuhan untuk menghadirkan banyak jiwa melalui pelayanan Ibu Bet dan juga terutama dari Opa Pak Dales, guru Alkitab kita yang sudah mendahului kita lebih dulu ke sorga dengan segala sukacita yang dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi kita langsung saja masuk pada topik ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh hambanya, ya, Om Begeng. Ya, namanya terlalu banyak soalnya, jadi kadang-kadang yang mana yang muncul di otak itu aja yang kita sampaikan. Ya, Om Yoyo, Pade, Yoyo, ya, dan sebagainya. Maksudnya adalah, sementara pun saya menjelaskan, kalau ada yang mau bertanya, bertanya saja. Amin. Tidak usah kita terlalu formal. Jangan tanya-tanya pendeta lagi ngajar begitu. Enggak begitu. Saya bukan di mimbar gereja ini, ya kan? Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, tunjuk tangan saja, ya. Dan kita tidak akan lari dari topik kok. Kita akan tetap, ya, fokus kepada topik kita, yaitu, ya, judulnya adalah alasan mengapa Yesus harus naik ke sorga. Kalau tidak dijelaskan, ya, bagi banyak orang pernyataan ini banyak yang bingung. Di tempat saya dulu, waktu kami anak-anak saya masih kecil-kecil, ya. Jadi dari dulu Bapak Ibu, sejak saya memulai pelayanan, rumah saya itu tidak pernah tidak menjadi tempat beribadah. Jadi karena itu kami selalu dikenal oleh tetangga dimanapun kami berpindah, ya dulu berpindah-pindah, sekarang sudah menetap. Itu selalu tetangga kami dekat dengan kami karena kami menjadikan rumah kami tempat beribadah seperti ini, ya. Jadi ada satu orang yang tidak satu kepercayaan dengan kita pada saat dimana kami mengatakan kami hari ini mau beribadah, yaitu untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Lalu nyeletuk seorang ibu, emang udah kelas berapa Yesusnya? Kok hari kenaikan terus? Ya. Karena dia masih punya anak kecil, ya. Hari kenaikan gitu kan, kenaikan kelas. Ya, di sini ada beberapa guru di sini. Nah, jadi kita tentunya berbicara tentang alasan mengapa Yesus harus naik ke sorga. Pertanyaan ini sedikit membuat kita bisa memahami dan mencoba untuk mengerti, ya, bahwa yang dijanjikan di perjanjian lama oleh nabi-nabi itu kan kepada Musa, bahwa akan datang seorang nabi seperti Musa, akan hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk apa? Untuk menggenapi janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui sebuah bangsa, ya, kerajaan sorga di bumi akan dihadirkan dan kerajaan sorga sudah dekat. Dan seterusnya, lalu Yesus mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan kenapa harus naik ke sorga? Kenapa tidak di sini saja? Ada yang bisa menjawab? Tentu kita pasti ada jawabannya masing-masing, tapi lebih baik secara terstruktur kita akan lihat
kita breakdown ya dari dalam Alkitab ya, bahwa bukan hanya memahami kelahiran, kematian Yesus Kristus yang penting dan kebangkitannya, tapi juga kita harus memahami apa arti daripada kenaikan daripada Yesus Kristus. Amin. Karena apa? Karena itu semua merupakan rangkaian daripada rencana Allah ya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Tapi pertanyaannya, di mana posisi kita? Amin. Kalau kita tidak tahu posisi kita, kita akan sembarangan duduk di mana gitu kan, duduk ya. Kayak kemarin saya, Bapak Ibu, waktu di puskesmas, saya duduk di penantian tempat di mana orang menerima obat. Karena apa? Karena kursi tidak ada dan kursi itu kosong. Saya duduk aja. Lalu ada orang bilang, "Pak, jangan duduk di situ. Itu tempat orang mengambil obat." Oh iya, apa? Jadi kita harus tahu apa? Kedudukan kita. Amin. Kalau kita tahu kedudukan kita, dan kedudukan ini bukan kedudukan seperti kursi DPR yang dibeli, kursinya dibeli. Nah, kalaupun kursi kita dibeli, bukan kita yang beli, tapi Yesus bayar lunas. Amin. Maka kita tahu kedudukan kita, dan kedudukan kita ya akan menempatkan seluruhnya apa yang kita terima dari Tuhan. Menyadari apa yang kita telah terima dari Tuhan dan bagaimana kita memperlakukannya ya di dalam hidup kita, itu harus bukan hanya benar. Di dunia ini banyak yang benar, Bapak Ibu sekalian. Yang merasa benar juga banyak, yang merasa membenarkan diri juga banyak. Tapi bukan hanya benar, Bapak Ibu. Sekarang kita punya suatu level pemahaman terhadap ya iman kita di dalam Kristus. Bukan hanya benar. Semua orang juga akan mengatakan, "Ya, saya benar. Bapak benar, saya benar." Ya udah, pegang masing-masing kebenarannya. Bukan hanya benar, tapi juga kita harus tepat. Amin. Amin. Ya, bukan hanya benar, tapi tepat atau tidak. Amin. Jadi contohnya nih, ada orang lewat dari situ, orang yang buta. Lalu saya bilang, "Lewat orang buta. Kata-kata saya benar atau tidak?" Orang buta Benar, lewat. benar. Apa salahnya? Iya, tapi kan kita harus. Tapi tidak tepat. Iya. Bapak Ibu? Iya, jadi kita belajar firman itu. Oh, itu benar kok. Ya benar semua. Tapi masalahnya nggak tepat. Itulah. Ya, dan bagaimana supaya tepat? Kita sudah belajar bahwa kita harus membagi firman kebenaran dengan tepat. Rightly Dipakai the word of truth. Ya. Nah, membagi firman kebenaran berkaitan dengan jawaban, alasan mengapa Yesus harus naik ke surga. Bagaimana memahaminya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya disinilah kita penting fokus kepada kebenaran yang tepat, supaya kebenaran itu yang memerdekakan kita dan kita semua menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Nah, yang pertama ya, saya ingin menyampaikan kepada kita langsung, saya ini saja. Saya akan bagi dua begini. Ya. Bahwa ya berkaitan dengan Yesus Kristus, Yesusnya sama, hanya satu, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Berubah atau tidak Yesusnya? Kitab Ibrani bilang apa? Yesus sama, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yakin Bapak Ibu? Yakin atau tidak? Yesus yakin. Sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia ini, dia manusia atau tidak? Sebelum dia lahir ke dunia ini. Nah, makanya disimak kata-kata saya. Karena ya, karena kalau salah bukan hanya benar tapi harus tepat.
Sebelum Yesus lahir ke dunia ini, dia manusia atau tidak? Dia manusia apa bukan? Bukan. Dia bukan manusia. Dia berubah enggak sesudah hadir ke dunia ini? Dia jadi manusia. Berubah kan? Loh, katanya tidak berubah. Yesus dahulu, sekarang, sampai selamanya. Bagaimana? Ya. Sekarang Yesus masih ada dalam bentuk fisik manusia yang kelihatan? Tidak. Dulu dalam masih ada. Dulu 2000 tahun lalu. Ya. Iya. Berubah enggak? Ya, kenyataannya memang begitu kan. Tapi orang takut berubah. Kan sudah ada lagu mengatakan apa? Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Yang sebelah bilang apa? Tidak usah. Tidak usah. Jangan parasonasi. Ini aja kita belajar. Amin. Untuk apa? Ngomongin. Amin. Cukuplah sekedar tahu. Yes. Untuk sebelah. Tapi kita di sini harus benar-benar tahu. Amin. Mantap. Jadi Tuhan itu tidak berubah, Yesus tidak berubah, tapi programnya berubah. Yes. Cara kerja Tuhan berubah. Ya, ambil contoh. Tuhan dulu menciptakan langit dan bumi atau tidak? Iya. Ya, sekarang juga ya. Tidak. Hah? Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi sekarang? Bertimpa-timpa. Dan bumi lagi tidak ada penciptaan sekarang. Penciptaan manusia baru, ya. Yes. Jadi tidak sama. Ciptaan baru. Tuhan tidak sama cara kerjanya. 2 Korintus 5 Ya. 13. Nah, dulu Tuhan ya meminta kepada nabi-nabi perjanjian lama mempersembahkan korban bakaran. Sekarang juga kan? Tidak lah. Ya. Nah, itu yang ditambah apa yang di Yang di jalan-jalan itu. Jakarta kalau lewat. Tapi urusan mereka itu, ya kan? Nah, tapi maksud saya adalah itulah kekeliruan manusia. Kalau tidak tahu programnya Tuhan, Yes. maka mereka akan membuat program sendiri. Dalam persekutuan pun kita jangan membuat program sendiri. Kita harus menjalankan programnya Tuhan. Amin. Amin. Iya, dan kita harus pastikan itu dengan cara yang tepat. Karena yang mau kita layani itu adalah Tuhan Yesus. Memang kepada manusia kita melayani, tapi motivasi kita adalah pertanggungjawaban kepada Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Nah, berkaitan dengan kenaikan Yesus Kristus, yang mau saya jelaskan, ada 2 program Tuhan. Yang pertama itu adalah kepada yang disebut dengan ya bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini berkaitan dengan apa? Kerajaan. Kerajaan sorga Di bumi. sudah Dekat. dekat. Yakin Bapak Ibu? Yakin kerajaan sorga sudah sedekat sekarang? Nih, kalau saya datang dari Jakarta, saya bilang tadi ya teleponnya. Ya, saya sudah dekat, kami sudah dekat Pak. Di Danau. samping apa? Di pinggir danau. Tahu? Payo, oh iya pinggir danau. Oh, ya kan, sudah dekat. Sumber air Sudah dekat. Nah, kerajaan surga itu yakin nggak sudah dekat? Dulu dekat. Kapan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus? Dulu. Kerajaan surga sudah dekat. Udah berapa lama? Udah 2000 tahun kan? Terus dekatnya di mana? Mau pengkota, kerajaan surga sudah dekat, saudara-saudara. Jemaat bertanya, di mana Pak Pendeta? Jangan banyak tanya. Bisa kualat nanti. Ya kan? Cukuplah berdoa, puasa, dan supaya pelayanan lancar. Tidak begitu Bapak Ibu, ya. Jadi ketika ya Tuhan Yesus mengatakan kerajaan sorga sudah dekat, karena memang kerajaannya ada di situ. Ya, Yesus. kalau main catur nih, Ko Santo, kalau rajanya sudah
sudah disekat gimana? Bisa lanjut terus? Udah mati. Menghindar enggak ya udah. Iya. Kan sudah dikunci langkahnya gimana? Wah, menyerah. Ya udah menyerah. Nah, waktu Yesus ada di bumi, baik Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis dan rasul-rasul Yesus Kristus pada saat itu mengatakan apa? Bertobatlah. Ya. Disuruh apa? Bertobat. Siapa ini tadi? Bangsa Israel. Bertobat. Dan karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Ini apa? Mengaku dosa-dosa. Sudah diampuni belum dosa mereka? Waktu Yesus mengatakan kerajaan sorga sudah dekat. Darahnya sudah tertumpah belum? Ya belum. Itu kenyataan. Ya. Jadi kita berbicara sesuai dengan kenyataan. Tapi kenyataan ini bisa kita pahami kalau kita mengerti bagaimana program Tuhan berkaitan dengan dua bagian, yaitu satu kepada bangsa Israel dan kita satu lagi kepada tubuh Kristus. Dalam kerangka ini kita memahami nanti apa pentingnya Yesus harus naik ke surga. Ya. Dan jelas oleh karena bangsa Israel ya dengan salib Kristus Israel apa? Gagal. Gagal total, gatot. Ya kan? Nggak ada namanya di sini kan. Gagal total. Karena apa gagal total? Memang anak Allah memang itu hadir ke dunia ini harus mengalami kematian di atas kayu salib. Ya, dia memang harus mati supaya tergenapilah ya maksud Tuhan untuk menebus apa? Dosa, segala dosa. Tapi siapa yang harus melakukan penyaliban itu? Orang Israel kah? Tidak. Jadi disitulah dosa daripada bangsa Israel. Bukan mereka yang disuruh oleh Tuhan untuk menyalibkan Yesus Kristus. Yang disuruh Tuhan bangsa Israel itu adalah bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias. Supaya kerajaan surga itu yang sudah dekat itu bisa mereka terima dan menggenapi nubuat perjanjian lama, nubuat nabi-nabi bahwa keselamatan itu datang dari siapa? Keselamatan itu datang dari apa yang Yesus bilang di Yohanes pasalnya yang keempat ayat 22. Coba kita lihat. Apa yang gagal? Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke 22. Kalau keselamatan itu bersumber dari siapa? Israel. Dari siapa? Bangsa Yahudi. Iya, bukan dari bangsa Indonesia, boro-boro. Ya kan? Dari bangsa Yahudi. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi itu gagal karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Ya. Ya. Nah, oleh karena mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, maka Yesus terangkat naik ke surga. Nah, iblis berpikir bahwa rencana Allah menyelamatkan manusia karena yang iblis tahu dan para pengikutnya bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kalau bangsa Israel tidak menerima Yesus berarti kalah sudah. Amat sudah. Tidak ada lagi keselamatan bagi semua umat manusia. Berarti jadi pengikut iblis semuanya. Itu yang ada di kepala daripada si iblis. Maka iblis melalui Yudas berusaha menangkap Yesus dan mematikannya. Pertanyaannya, benarkah rencana iblis itu dengan membunuh Yesus Kristus, maka
tertundalah dan hancurlah rencana Tuhan. Tidak ada penyelamatan bagi manusia. Tidak. Ya. Disinilah tubuh Kristus, ya, sebagai yang disebut dengan program Allah yang Siap. rahasia. Iya, ini tidak tahu iblis. Kalau ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang Israel, buat ini dan itu, iblis tahu itu. Ya, yang mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan bagaimana cara mengacaukan gereja-gereja berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan apa? Apa yang dinubuatkan. Ya. Oh, Tuhan Yesus akan datang tahun 2000, Tuhan Yesus akan datang 2020, segala macam hal yang diupayakan oleh manusia menurut pikirannya sendiri, itu iblis tahu, dan itu adalah cara untuk mengacaukan kekristenan supaya terjadi perpecahan demi perpecahan. Tapi itu luar biasanya Allah. Yesus Kristus harus naik ke surga untuk satu alasan yang paling penting buat kita sekarang ini. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita masih mengikut kepada bangsa Israel, tidak ada keselamatan buat kita. Karena mereka sudah fail. Mereka sudah gagal total. Itu sebabnya Yesus pulang ke surga. Kalau orang Israel berhasil menerima Yesus Kristus, Yesus tidak akan pulang. Dia akan memberikan kerajaannya sesuai dengan janjinya melalui bangsa Israel. Amin. Tapi syukur kepada Tuhan kita, Allah kita yang sangat luar biasa. Dia mempunyai sebuah misteri, ya, yang disebut sebagai rahasia. Bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah sudah merancang sebuah program rahasia namanya tentang pembentukan sebuah apa? Tubuh Kristus. Tubuh baru namanya. Bukan tubuh yang disalibkan, tapi tubuh rohani. Amin. Amin. Itu maka Yesus harus naik ke surga. Karena Yesus harus mendirikan, Yesus harus membentuk sebuah gereja. Gereja apa namanya? Tubuh Kristus. Gereja apa namanya? Gereja saya yang benar. Oh enggak, gereja. Oh, gereja itu besar sekali ya gereja. Memang gereja itu apa? Gedung. Jadi nanti kalau Yesus datang menjemput gerejanya, gedung-gedung itu terangkat begitu. Orangnya. Jangan naik sebagai orang Kristen. Yeah. Ya. Berbanggalah di dalam Tuhan. Jangan berbangga Amin. di dalam hal-hal duniawi. Karena apa? Yes. Karena bukan itu bagian rahasia Kristus memberkati. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat satu ayat Alkitab yang sangat luar biasa di dalam 1 Korintus pasalnya 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ya. Katakan di situ apa? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Oh iya, sebelum ke situ, ya, saya ingin membuka satu ayat dulu di bagian ini, program yang pertama ini, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Maaf, ya, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Oke. Ini adalah countdown Yesus menjelang naik ke Surga. Tadi kalau bicara tentang topik apa? Kenaikan. Ya. Oke, saya baca ya, Bapak Ibu ya. Yes. Bapak Ibu semua bisa melihat Alkitabnya atau firman Tuhan di smartphone kita masing-masing. Ayat 6, judulnya di situ apa? Yesus terangkat ke surga. Jadi Yesus sekarang ada di mana? Surga. Surga. Surga itu ada di mana? Di atas. Telapak kaki? Di atas. Ikut-ikutan bilang telapak kaki ibu. Iya. Yesus ada di sorga. Itu Alkitab bilang. Pernah Alkitab bilang. Di telapak kaki ibu. Ya. Baik perumpamaan atau apapun itu, tidak ada di Alkitab.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Pertanyaannya apa? Tuhan, Tuhan, maukah maukah kamu engkau pada masa ini memulihkan kerajaan kerajaan bagi Israel? Siapa yang bertanya? Orang Indonesia? Orang Bukan. Amerika? Orang Arab? Orang mana? Jerman? Belanda? Tidak ada. Itu semua kumpulan daripada orang orang Israel Israel. atau bangsa Yahudi. Pun ada bangsa lain pada saat itu di Yerusalem merayakan hari raya Pentakosta, itu beragama Yahudi. Tidak bisa tidak, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi harus ada asimilasi terlebih dahulu. Ya, baik kita bisa bedakan sekarang. Saya tidak perlu menjadi orang Israel supaya saya mengenal Yesus, tidak perlu. Dari mana jalurnya? Bukan dari sini, tapi dari sini. Amin. Amin. Supaya kita tahu jalur kita. Ya. Nah, Yesus jawab apa? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Yesus jawabnya apa? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dimulai dari mana? Samaria. Kalau program ini harus dimulai dari mana? Tadi Tidak Yerusalem. bisa dari Pamulang. Itu di situ. Harus dimulai dari mana? Yerusalem. Iya. Jadi kalau melayani berdasarkan program Tuhan kepada bangsa Israel, tidak bisa Bapak Ibu semua kita melayani kemana-mana, pergi kemana melayani ke Lebak Lebak. dan sebagainya, nggak bisa. Mau startnya harus dari mana? Yerusalem. Itulah sulitnya. Ya. Itulah sulitnya. Kalau mengikuti program Tuhan berdasarkan rencananya menyelamatkan dunia melalui bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka sudah fail, sudah gagal di sini. Nah, oleh karena itulah setelah Yesus naik ke surga dan kemudian ayat 9 dikatakan, ya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dari mana Yesus berangkat? Dari Yerusalem. Amin. Karena memang pelayanan itu harus selalu dimulai dari sini. Lalu supaya lebih mudah, sekarang ini pendeta bilang begini, ya Yerusalem itu adalah keluarga. Lalu apa? Samaria. Judea itu adalah Tetangga. Samaria itu adalah yang ke arah Utara. arah Ciputat. Kemudian ke ujung bumi itu lalu ke Menaka aja. Ya. Sesuka hati. Ya Yerusalem, ya Yerusalem. Ya Yesus benaran. Begitu, ya kan? Jadi tidak bisa Yerusalem boleh perumpamaan, Yesus kenyataan. Loh, kok bisa begitu? Cara pemahamannya. Nggak bisa. Ya. Kalau Samaria, ya memang Samaria ada di sana. Begitu. Nah, itu sebabnya kita harus memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab itu harus kita aminkan. Jangan kita paksakan pemikiran kita kepada Alkitab. Dan itu yang membuat jadi kacau di dalam kekristenan. Tapi kegagalan bangsa Israel tidak bisa membatalkan janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa Dia menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar dan yang menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain itu akan menjadi apa? Ekor. Kapan itu terjadi? Kita lihat di ayatnya yang ke berapa tuh? Nanti. Ayatnya yang ke-10. 10. Ketika mereka memandang menatap kemana? Ke langit. Langit. Waktu Yesus itu naik, ya kita berbicara tentang kenaikan Yesus. Tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, pada Petrus, Yohanes, dan sebagainya, 12 rasul, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit, melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga.
cara yang sama. Bagaimana caranya Yesus naik ke surga? Dari Yerusalem. Dia akan datang kedua kali nanti kemana? Ke Bukit Ke Jaitun. Jakarta, Bukan. ke Papua. Ke Bukit Jaitun. Sesuka hati. Ke Yerusalem. Kayak Di Bukit Jaitun, Jaitun, kakinya berjejak untuk kedua kali nanti. Kalau sekarang ini lihat tuh di YouTube, ya kan? Diwawancarai seseorang. Jadi kenapa sebenarnya ibu kenapa mau menjadi Kristen? Iya, karena pada waktu itu saya bermimpi melihat Yesus. Yang nonton berapa banyak? Jutaan. bukan. Karena apa? Manusia sekarang ini paling gampang dibohongi. Jadi kekristenan, kebohongan itu sudah mengakar sampai dalam sekali. Dan itu sebabnya menjadi susah percaya kepada Kebenaran. kasih karunia Allah. Itu. Jadi kalau kita sulit, ya kita lihat susah sih orang ini percaya. Memang dunia ini sudah digelapi oleh kuasa-kuasa penguasa di udara. Ya. Tidak ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus itu belum datang. Amin. Iya. Tapi kalaupun Yesus tidak datang, ada sebuah kebenaran yang memperdekatkan kita dengan Dia oleh darahnya. Amin. Amin. Iya. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kita diperdekatkan dengan Tuhan Yesus. Sekalipun Dia ada di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi kita adalah anggota Tubuh Kristus. Amin. Siapa Amin. yang bisa mengerjakan itu? Hanya Roh Kudus. Tidak ada bisa manusia, gereja atau denominasi atau persekutuan apapun yang bisa mempersatukan kita dengan Yesus yang di sorga. Sementara kita masih ada di sini. Itu pekerjaan Roh Kudus yang bisa mengerjakan. Saya mohon maaf, saya Ya, izin baik. ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu, Soalnya terima saya kasih. Nyambung. Ya, silakan Ibu. Nanti bisa lihat dari Iya, video karena ini Facebook ya. ya, Ya. ini Mohon di maaf live. ya Ibu. Terima Ya, kasih. live. Saya maaf. saya- Ayo, Oma, dadah, Oma. Maaf Pak. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, Dia di depan. kita membuka 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Setelah kita lihat skenario 1 Ya. Korintus 2 ayat 7. daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan Allah melalui umatnya Israel. Siapa yang gagal? Israel. Tuhan yang gagal atau bangsa Israel? Bangsa Israel. Tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Yes. Ya. Makanya kalau kita memberikan diri kita melayani Tuhan, syukur, terima kasih, amin. Amin. Dan kita bilang saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Tuhan pakai orang lain. Ya, Iya. ganti. Nah orang Israel ini, bangsa Israel ini, Bapak Ibu, mereka mencoba untuk ya menggagalkan rencana Tuhan. Tidak bisa rencana Tuhan digagalkan. Karena apa? Dia mempunyai 1001 macam cara untuk melaksanakan apa yang diinginkan. Amin. Dan itu yang harus kita percaya. Ya, di luar nalar kita, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan Yes. bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Di sini kita memahami itu. Ya. Orang Israel sudah gagal mengasihi Tuhan. Sekarang kita masuk kepada suatu rencana Tuhan berkaitan dengan pembentukan tubuh Kristus melalui sebuah penciptaan yang baru, new creation. Yes. Amin. Amin. Karena yang dulu ketika, ini perlu Bapak Ibu dengarkan baik-baik ya. Yang dulu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, itu memang rencana Tuhan menjadikan kerajaannya di bumi ini. Tapi gagal kan? Dan walaupun gagal, Tuhan langsung berjanji, kamu akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunan perempuan ini, iblis, ya. Tapi keturunan perempuan ini, engkau akan mematuk tumit dari keturunannya, tapi keturunannya akan meremukkan kepalamu, kata Tuhan, ya. Dan artinya apa? Kerajaan yang dirancang melalui Adam dan Hawa itu, yang gagal itu,
akan tetap dijadikan oleh Tuhan melalui seorang keturunan Abraham. Itulah Yesus Kristus. Tapi sampai sejauh ini orang Israel tidak menyambut rencana itu. Ya, tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, sekarang kita lihat ya 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Mari. 1 Korintus 2 ayat 17. 7 apa ke-17? 2 ayat 7, sorry. Ya, terlalu semangat, maaf. Belum ditulis yang 17. Ya, belum. Ya, baru sampai 16 ya. Dan tidak boleh ditambah juga. Tidak boleh dikurangi. Terima kasih sudah dikoreksi. Ayatnya yang ke-7 ya. Tetapi yang kami beritakan ialah Hikmat. nah, ini di sini ada apa? Hikmat Allah. Bukan hikmat pendeta, bukan hikmat gereja, dan bukan hikmat penguasa, dan bukan hikmat siapapun. Hikmat Allah. Amin. Amin. Yang saya katakan tadi, kita harus bersekutu menurut hikmat Allah, bukan menurut hikmat seseorang. Amin. Amin. Ya. Dan yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Siapa yang mengatakan ini kepada siapa? Rasul Paulus mengatakan ini kepada orang-orang Korintus. berdosa. Amin. Orang-orang kudus. Yakin Bapak Ibu Paulus? Ya, boleh. Sini kau ada. Situ aja. Apa-apa. Saya ulang sekali lagi. Ketika Tuhan Allah mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mengaku mereka berdosa. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Lah iya. Bertobat itu apa? Bertobat itu mengaku bahwa kamu orang berdosa. Itu bertobat. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, ketika Paulus mengatakan hikmat Allah yang dia beritakan, dia memberitakan hikmat Allah kepada orang-orang berdosa. Amin. Orang-orang kudus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kalau kita mau lihat Alkitab, kita akan percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan, bukan apa yang dirasa-rasa oleh manusia, Yes. bukan oleh tradisi manusia. Ya. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 1, ayatnya yang ke-2. Saya baca dari ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus. Kudus. Jadi hikmat Allah ini disampaikan kepada siapa? Pada orang-orang kudus. Bukan kepada orang-orang berdosa. Tidak pernah Paulus mengatakan jemaat yang dilayaninya adalah orang berdosa. Cari Bapak Ibu Saudara. Karena dia berbicara tubuh Kristus. Masa tubuh Kristus orang berdosa? Di mana ceritanya? Bapak Ibu Saudara, bagaimana belajarnya itu? Tubuh Kristus itu kudus. Amin. Amin. Iya. Makanya kita harus tahu hikmat Allah yang menguduskan kita. Yes. Oleh salibnya yang ditolak oleh bangsa Israel menjadi sumber berkat buat kita. Amin. Amin. Kegagalan orang lain dibuat oleh Tuhan menjadi keberhasilan buat kita. Amin. Amin. Nah, itu sangat luar biasa itu. Ya, bukan kita senang orang lain gagal, tapi memang di dunia ini itu pasti terjadi bagi orang-orang yang tidak mengikuti program Tuhan. Tidak bisa dihindarkan. Yang penting kita tahu kita di pihak siapa. Amin. Iya. Dan oleh karena itu, kepada orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus ini bukan berarti orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang Israel ini paling banyak mereka melakukan dosa. Dan itu adalah contoh yang sangat buruk. Buat kita sekarang ini, kita mempunyai satu proses belajar dari Alkitab untuk tidak mengulangi hal yang sama. Amin. Luar biasa kan? Kita bisa mengevaluasi ya dari apa yang pernah terjadi. Tapi karena kekudusan kita itu bukan karena perbuatan baik kita, maka
Rasul Paulus tetap menyapa mereka sesuai kebenaran hikmat Allah. Bahwa mereka adalah apa? Orang-orang kudus. Dia tidak mengatakan, hei kepada kamu orang-orang Korintus, orang-orang berdosa. Tidak. Karena Paulus tahu, dia sudah mengajarkan bahwa kita dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Dan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil Hasil perbuatanmu. Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk tubuhnya sekarang ini yang tidak dilihat oleh orang Israel. Karena apa? Mereka sudah dibutakan. Dibutakan oleh penolakan mereka kepada Yesus Kristus. Mata kita dibukakan oleh hikmat Tuhan. Allah. Hikmat Allah apa dikatakan tadi di situ? Yang kami beritakan adalah, kita lihat ayat 7 tadi, dikatakan, ialah apa? Hikmat Allah yang apa? Bapak Ibu, hikmat Allah ini dikatakan apa? Tersembunyi. Yang Sembunyi. Dan rahasia. Iya, tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Di dalam Yesus. Tersembunyi dan rahasia. Dan rahasia terhadap siapa? Dan dibukakan oleh siapa? Kepada siapa dibukakan? Kepada kita. Amin. Hmm. Kalau ini tadi kegagalan disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi Israel. Ya, bahwa orang Israel akan berperilaku dengan sangat tidak masuk akal. Walaupun Mesias datang untuk menyelamatkan mereka. Ya. Tapi kepada kita ada sesuatu yang sangat make sense, sangat masuk akal. Anak kecil pun bisa memahami. Yes. Percaya. Amin. Amin. Tidak mesti harus lulus sekolah Alkitab dari STT, S1, S2, S3, S apa lagi? 5 Steller. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan mikir seperti itu, ya kan? Jangan menempatkan posisi-posisi orang karena sebuah gelar akademik dan sebagainya. Tidak. Semuanya itu bersyukur kalau punya kesempatan untuk itu, tapi tidak ada jaminan itu. Saudara, hanya jaminan ada di dalam Hikmat Allah. hikmat Allah. Belum tentu orang yang mempunyai pendidikan tinggi Ada mengerti hikmat Allah. Hikmat manusia bisa jadi. Jadi tersembunyi, karena sesuatu yang tersembunyi ini kita harus cari tahu tersembunyi di mana Di dalam Yesus Kristus. hikmat itu. Di dalam pikiran Allah. Ya, orang berpikir, oh iya tersembunyi. Karena apa? Tersembunyi itu ada di dalam Alkitab. Oh ya, tersembunyi di dalam Alkitab. Harusnya tidak tersembunyi dong kalau sudah di Alkitab. Karena apa? Ribuan tahun orang Yahudi sudah punya Alkitab kan? Sudah punya kitab perjanjian lama. Kok bisa tersembunyi lagi? Ya, tersembunyi dari program ini. Dari program Tuhan melalui bangsa Israel. Jadi cari di kitab perjanjian lama, tidak pernah Tuhan membukakan kepada nabi-nabi tentang rencana Tuhan mengenai Tubuh Kristus. tubuh Kristus. Itu ada di dalam pikiran Allah. Yes. Sampai dibukakan pada akhirnya melalui seorang rasul namanya Rasul Paulus. kepada kita bangsa lain. Itu disampaikan tentang hikmat Allah yang tersembunyi dibukakan. Mengenai apa? Ya. Dikatakan tadi di situ di ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Bukan sesudah dunia dijadikan. Kalau ini ya program Allah kepada bangsa Israel ini sesudah dunia dijadikan, baru dibukakan pada mereka. Karena sesudah Tuhan memanggil Abraham, membuat covenant perjanjian kepada Abraham dan keturunannya. Ya, berbeda dengan yang kepada kita ini, ya. Bahwa ini tersembunyi di dalam diri Allah sebelum dunia dijadikan, dan dikatakan apa? Telah disediakan Allah menjadi apa? Kemuliaan kita. Amin. Amin. Kemuliaan kita. Siapa kita? Orang kudus. Orang percaya. Orang bilang, sama kita Israel, Israel rohani, kamu gagal. Iya. Kamu memilih bagian kamu. Yes. Tuh. Siapa Iya, kita? jelas. Orang percaya masuk surga.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu bermacam-macam gereja dan bermacam-macam pengajaran. Yang mana yang benar? Yang benar adalah masing-masing orang. Pendeta siapa yang paling jago? Ya, yang paling viral lah. Kalau saya mana ada viral, nggak ada orang yang kenal saya. Nggak kenal. Apa-apa. Bapak Ibu cari di media sosial, Nggak apa-apa, Pak. sosial tidak ada yang kenal saya. Penting ajarannya benar. Tapi saya bersyukur saya mengenal hikmat Allah. Yes. Amin. Ya. Dan tidak ada lagi yang lebih yang saya perlukan daripada itu. Hanya itu yang saya minta. Supaya saya bisa menolong orang lain, mengerti tentang rahasia keselamatan oleh salib Kristus Yes. yang dibukakan, bahwa sekarang dikatakan segala dosa kita telah telah diampuni. diampuni. Amin. Tidak seperti orang Israel selalu terus Minta ampun. di sini apa? Meminta-minta jadi pengemis. Meminta-minta apa? Meminta-minta pengampunan. Saya bukan pengemis, tapi saya adalah orang yang bersyukur. Karena Amin. hikmat itu sudah dibukakan tentang pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu Sudah salib yang selesai. sudah Selesai. Tetelestai. Amin. Amin. Bapak Ibu. Kekristenan itu rumit, terlalu banyak peraturan. Dan siapa yang memberikan persepuluhan paling rajin, itulah orang yang paling disayang oleh gembala. Amin. Banyak kasih itu persepuluhan. Ya. Biar lancar usahanya. Padahal siapa mengatakan kepada siapa? Ke Israel itu. Yes, orang nabi-nabi mengatakan kepada, karena di orang Israel itu ada satu suku namanya Ya, siapa? Lewi, suku Lewi. Iya. Yang tidak Tidak dapat bagian tanah. Siapa di sini yang belum punya tanah? Biar dibagi Tuhan. Tidak apa-apa. Karena apa? Kita mempunyai warisan di sorga. Iya, Amin. yang Dan kekal. tidak ada yang melampaui itu, melebihi itu. Tidak perlu iri hati dengan siapapun. Yes. Syukuri saja. Amin. Syukuri apa yang ada. Amin. Di dalam Amin. Di dalam Om Begeng. Yesus kita sudah diperkaya. Amin. Jangan kita berlaku seperti orang miskin. Orang miskin, ya. Amin. Kalau orang kaya bagaimana? Dia nggak takut. Siapa orang kaya di sini? Kita. Kaya rohani. Kalau orang kaya ban mobilnya pecah di jalan, dia khawatir nggak? Ada serapnya di situ ya. Kalau saya khawatir. Kasihan. Karena apa? Takut tambal ban udah pada tutup. Tenang, Pak. Belum kaya dalam hal itu. Maksudnya mentalnya itu. Iya. Iya. Mental kaya. Jangan mental orang Miskin. Kita mental orang kaya karena kita adalah tubuh Kristus, di mana Kristus sudah berdiam. Yes. Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita yang tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi semua masalah. Yes. Amin. Amin. Iya. Jadi rahasia hikmat. Karena itulah makanya ya, keselamatan dalam Yesus itu namanya sekarang ini keselamatan yang sifatnya apa? Kekal, permanen. Ya. Tidak ada istilah apa? Hilang. Bisa hilang. Keselamatan apa yang kau peroleh kalau keselamatan hilang? Dan siapa yang menghilangkan? Kan keselamatan itu Yesus sendiri. Amin. Yes. Kok bisa Yesus dihilangkan? Memang dia belum menang atas kuasa maut, kan udah menang. Iya. Ya. Kalau orang Israel bisa hilang keselamatan mereka, buktinya sekarang mereka tidak selamat kan? Itu. Jadi gereja-gereja itu mencampur adukan semuanya, aduk, jadi ada yang gado-gado, ada yang jadi apa? Jadi bubur. Kasih semua makanan orang, entah apapun orangnya, bubur gado-gado, ya udah sakit perut lah di situ semuanya. Persekutuan kita nggak boleh dibentuk dengan yang Amin. begitu. Amin. Amin. Iya. Nanya bicara sama nanya. Oh. Nanya. Jadi
Om Begeng. kita harus apa? Ntar Seperti lagi. tadi. Kenapa? Ya kan, tadi kan diceritakan susah sekali ya prosedurnya. Gimana nih? Kadang-kadang karena prosedur di lembaga-lembaga di negara Indonesia ini bukannya mempermudah menolong orang, tapi apa? Mempersulit. Tidak apa-apa. Saya juga kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saya sakit, kadang dari rumah saya bawa motor, lari 70. Sampai di rumah sakit saya minta kursi roda supaya saya bisa masuk IGD. IGD. Iya. Dan saya cepat ditangani. Itu hak saya untuk saya mendapatkan pengobatan. Amin. Dan memang benar seperti itu. Saya tidak menipu mereka karena memang saya benar-benar sakit. Tapi sistem mereka mempersulit saya untuk mendapatkan penanganan, ya saya bikin seperti itu. Iya. Karena yang saya butuhkan itu kesembuhan. Amin. Yes. Dan saya tidak membohongi mereka, saya bukan pura-pura sakit, memang benaran sakit. Itulah dunia, ya kan? Itulah di dunia ini. Di dunia ini kalau bisa dipersulit, kenapa tapi dengan Tuhan Yesus semua Semuanya. kesulitan dimudahkan Yes. oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masa kita nggak mau ngikut Dia? Iya. Amin, Bapak Ibu. Rugi kalau nggak mau Kalau ikut. kita dipersulit oleh dunia ini, tetap ngikut Dia. Karena di dalam Dia kita mendapat kemudahan. Amin. Amin. Jadi itu sudah sebenarnya itu nggak sulit dipahami. Iya, gampang. Cuma kita perlu konsisten mengikuti ya cara Tuhan. Maka kita belajar terus memahami firman kebenaran tentang rahasia bahwa keselamatan kita itu kekal. Yes. Lah orang berpikir apa? Kalau keselamatan kekal tidak bisa hilang, kita akan, kalau begitu mari kita apa? Mari kita membunuh, kita mencuri. Siapa yang mengajar begitu? Iya. Nenek moyang. Itu pikiran dia itu. Karena belum selamat. Mana ada sih orang tua udah darahnya tertumpah melahirkan anaknya, terus dia bilang, iya karena aku mau sampai mau mati saya melahirkan engkau, karena itu hiduplah sesuka hatimu di dunia ini. Ada nggak orang tua yang bilang begitu? Nggak ada. Nggak ada. Pasti ingatlah Baik-baik, ya. ibumu ini sudah bertaruh nyawa melahirkan engkau, karena itu engkau harus selalu mengasihi keluarga. Benar nggak? Iya. Ya manusia aja tahu begitu, ya kan? Apalagi Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Justru karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya, kekal, maka dengan kebenaran itulah kita taat. Yes. Itu artinya kan kasih Tuhan nggak pernah hilang kan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus kan? Ya iya Bapak Ibu, ya kan? Biarpun gunung-gunung apa? Gunung-gunung beranjak dan apa? Dan bukit-bukit apa? Bukit pun Bergoyang. Kayak mana bukit-bukit bergoyang? Saya belum pernah lihat. Dangdutan kali. Tapi bukan itu. Tapi apa namanya? Namun Kasih setia setiamu takkan tidak pernah goyah. beranjak. Amin. Iya sudah benar itu. Ya kan? Tapi orang-orang yang menyanyikan itu sering apa? Sering mereka mengimani bahwa keselamatan mereka bisa Hilang. Ya pasti hilang lah. Orang kamu mengimani begitu. Iya. Kan begitu ya kan? Iya. Nah karena inilah hikmat rahasia Allah saat ini. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Membukakan ini. Amin. Membukakan kebenaran ini. Amin. Amin. Kalau dia nggak naik ke surga, bagaimana dia bisa membukakan rahasia itu? Makanya kita bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau naik ke Surga. Kalau engkau tidak naik ke surga, rahasia ini nggak nyampe pada kami. Kami akan terkurung terus di Iya. mana? Di kegagalan daripada bangsa Israel. Sampai kapan masuk neraka semua kita? Tapi Tuhan sudah tahu. Dia Maha tahu. Dia tahu caranya menyelamatkan. Amin. Tidak melalui bangsa yang keras kepala, melalui bangsa yang keras tengkuk, dan bangsa yang gagal, tapi melalui firman yang berhasil dan sukses membawa kita, yaitu tentang pekerjaan yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Amin. Ada jaminan? Ada. Ada jaminannya atau tidak? Ada. Di mana? Boleh? Apa jaminannya?
Iya, maksud saya jaminan hidup kekal itu apa? Roh Kudus. Efesus. Efesus 1 ayat 13. Ini Pak. Efesus 1 13 14. 14. Yes. Di dalam Dia kamu juga. Kalau Bapak minta jaminan dengan orang, mesti tanda tangan dulu di atas meterai. Itu pun meterainya harus baru. Banyak prosedur di dunia ini. Tapi di dalam Yesus dikatakan apa? Di dalam Dia kamu Di juga. dalam Yesus. Kamu juga Kalau di dalam Yesus berarti menjadi apa? Anggota tubuh Kristus. Kristus. Di dalam. Yes. Kita ordal. Ordal, Amin. orang dalam. Bukan orang luar. Ordal. Ordal dia. Ya, orang dalam. Mantap. Amin, Pak Bin, saudara. Pak Bekeng. Jadi saya nggak Dia merasa ordal, bahwa saya orang Pak marginal. Charles. Marginal. Saya di dunia ini bukan kaum marginal. Iya. Ya, saya orang dalam Yesus. Amin. Amin. Kenapa saya terlalu pusing dengan orang-orang? Saya orang dalam Yesus. Amin. Nah, Di dalam Yesus kamu juga karena kamu telah apa? mendengar. Mendengar. Inilah yang sulit bagi banyak orang. Ayo ke persekutuan yuk. Malas. Ya, maaf ya. Lagi sibuk. Jangan nunggu. Langsung datang. Langsung datang. Oh iya berarti. Empatnya ke sini. Ya empatnya. Langsung datang. Ya jangan langsung datang. Ya, karena apa? Karena sekarang ini orang udah dibombardir oleh media sosial. Iya, yang Karena kalau Bapak Ibu yang ingin nggak cari benar. tahu yang lebih hebat, yang lebih pintar, nggak usah dengar saya. Emang kata-kata saya terlalu bagus dibanding dengan yang di YouTube itu? Enggak. Bahasa saya Hai. juga, bahasa saya juga. Kalau ngomong di sini kadang-kadang. belepetan. Coba bandingkan dengan yang di YouTube itu. Mereka itu sangat terstruktur. Bahasanya itu bahasa yang sangat luar biasa, bermakna dan puitis. Luar Puitis. biasa. Puja, Tapi puisis. benar atau tidak? Tak benar. Ya, mungkin juga benar, tapi tidak tepat Yes. sasaran. Rightly dividing. Amin. The word Habis of truth. waktu hanya bermedsos terus sampai gosong tuh makanan, ya kan? Kompornya. Gara-gara apa? Panci bocor. Bu, beli bu, gak didengar lagi tuh karena apa? Udah sibuk. Ada tuh rajin. Karena apa? Ya kita ini memang tidak bisa tidak, kita pasti terpengaruh dengan dunia ini, amin. Tapi tidak harus juga selamanya. Yes. Terpengaruh dengan dunia ini itu memang manusiawi. Tapi kalau terus-terus dikendalikan oleh duniawi itu jadi bodoh namanya. Iya. Amin. Iya. Nah kalau anak kita terpengaruh dengan gadget seperti itu, ya biasalah. Tapi kalau terus-terus terpengaruh oleh gadget sampai pun prestasinya di sekolah itu sudah mundur, nah itu namanya kenapa harus begitu? Iya. Kan nggak harus kan? Kita tidak boleh menyerah. Amin. Amin. Karena kita tahu bahwa kita setelah mendengar dan selanjutnya dikatakan apa? Kita Dengan apa? kebenaran dipercaya. Dan di atas kepercayaan itu Allah melakukan sesuatu yang luar biasa, memeteraikan Dengan Roh Kudus. memeteraikan diri kita dengan apa? Roh Dengan Kudus. Amin. Yes. Apalagi Apalagi yang yang kurang. lebih tinggi dari situ ada meterai darah Yesus. Amin. Amin. Yang sudah selesai. Saudara dan saya adalah miliknya. Amin. Dan tidak ada yang bisa mengambil hidup kita dari Yesus karena kita ada di dalam tubuhnya. Amin. Amin. Ya. Ibu mungkin ya kita lihat ibu sakit ya. Kadang-kadang kita lihat, aduh, dokter bilang harus diapakan? Harus cuci darah. Kan begitu. Kadang-kadang ngilu dengarnya Bapak Ibu Saudara kayak saya. Aduh, kalian gimana itu cuci darah? Darah aja dicuci. Tapi tidak apa-apa, jangan khawatir, jangan takut, amin. Saya kalau sakit Bapak Ibu sudah beberapa kali saya sakit, dioperasi juga pernah. Kalau saya sakit Ibu, saya nggak mikirin apapun. Iya lah Pak, jangan pikirin. Istri saya yang tanya ini. Istrinya mikirin. Jangan saya yang mikirin. Ya sakit. Iya, soalnya dia nggak ada pikirannya ya. Begitu. Dan saya pasrah kepada Tuhan. Amin. Keluarga yang mengurus saya itu aja tugas saya. Saya tidak mau pusing dengan
dokter bagaimana seperti itu bagaimana, nggak apa-apa. Lakukan. Saya Tuhan saya menyembuhkan saya jalani saja. Tapi kalau ada yang aneh-aneh ya kasih tahu. Saya kadang-kadang dengan dokter itu, dokter beberapa kali saya marahin di rumah sakit. Dokter jangan begitu, saya bilang. Yang benar, jangan membentak-bentak pasien. Saya bilang begitu. Ibu harus sopan. Itu didengarin semua orang di satu ruangan. Ibu harus sopan. Besoknya selamat pagi Pak, gitu. Selamat pagi dong. Kita jangan jadi orang pendendam, betul? Iya, kalau udah selesai masalah ya sudah selesai sampai situ. Amin. Amin. Iya, karena kita juga harus tahu menuntut hak-hak kita tanpa kita harus menyakiti hati orang lain. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu sebabnya Yesus harus naik ke surga. Loh, memangnya beda? Beda. Kalau orang Israel di sini Roh Kudus itu naik Turun. Iya. Turun naik. Iya kan? Karena itu janji Tuhan pada mereka. Bisa hilang keselamatannya, bisa juga Roh Kudus pergi dari mereka. Iya. Makanya Daud berdoa, Tuhan, janganlah kiranya ambil rohmu daripada aku. Jadi kita bukan menyongsong Roh Kudus. Menyongsong Roh Kudus, memang Roh Kudus ada di mana? Gereja ada penyongsongan Roh Kudus. Memang Roh Kudus ada di mana? Kalau disongsong, Udah dimeterai kan? kalau disongsong itu berarti ada jarak yang jauh. Amin. Iya. Menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Ya, menanti-nantikan. Kalau dia turun, kalau enggak gimana? Di sini kita rahasia hikmat Tuhan mengatakan, ketika kita percaya kita sudah dimeteraikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak akan pergi. Iya. Permanen. Karena itu janji Allah kepada Yesus Kristus di dalam tubuhnya ini. Amin. Amin. Iya, penyertaan Tuhan itu bagi kita anggota tubuh Kristus tidak akan meninggalkan kita. Karena itu kalau dibilang rasa takut kepada Tuhan adanya di mana? Di dalam gedung gereja, semua alim semuanya. Setelah itu nanti berantem. Gosip. Ini kerja doang. Apalah ya kan, makanya seperti orang-orang sebelah bilang sama aja kok, semua agama itu sama. Iya. Karena Kristen juga gitu-gitu. Nggak sama. Iya kan? Nggak sama. Kalau sama, kenapa kamu nggak Nggak ke pindah situ. ke agamaku aja kalau sama? Nggak mau kan? Jadi Bapak Ibu, ya, sekali lagi, oleh karena itulah, mengapa Yesus naik ke surga? Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Jadi karena itu kita jangan berdoa, mari kita undang Roh Kudus. Emang dia dari mana kawan? Undang Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu undang saya, itu karena memang rumahnya beda. Iya kan? Benar nggak? Lah masa saya mengundang istri saya di rumah saya sendiri? Wah. Gimana ceritanya Iya itu? tuh. Saya bilang sama tetangga, ya besok saya akan undang istri saya. Pas dia bilang, udah minum obat belum Bapak itu ya? Minum Dalam obat. satu rumah dibilang mengundang. Dan Roh Kudus, kan tubuh kita ini baik daripada Roh Kudus. Amin. Iya. Dia tinggal di sini, permanen, tidak perlu diundang. Amin. Iya. Dihargai saja. Kalau percaya. Izinkan dia berkarya di dalam diri kita 1 Korintus supaya 6, damai sejahteranya itu 19, menguasai hati dan 20. pikiran kita. Amin. Amin. Dia bukan di mana-mana. Bapak Ibu, bukan hanya di dalam gereja aja saling menghormati, baru di luar nanti tonjok-tonjokan. Kayak di cerita di ini penutup aja nih. Itu di kampung saya dulu Bapak Ibu Saudara. Para majelis gereja berantem di gedung gereja, ya. Pendetanya bilang, kalian jangan ribut di dalam gereja, kalian kalau mau ribut di luar sana. Loh, kok bisa begitu? Sama aja. Jangan di dalam gereja kalian ribut. Kalau kalian mau ribut berantem di luar saja. Dan benaran, ayo keluar berantem. Nggak ada beda. Terus kemana lagi disuruh? Tadi di dalam, ya kan tidak boleh. Di luar katanya boleh.
Lapangan bola. Tidak ada saudara. Mau dimanapun saudara dan saya Harus damai sejahtera. ya, kita ini tubuh Kristus di dalam kekudusannya. Amin. Amin. Itu yang harus kita hargai. Memang kita tidak sekejap mata Yes, ya. menjadi segambar dengan karakter Yesus Yesus. Kristus Tuhan kita. Butuh proses. Tapi proses itu harus kita jalani, bukan berkaitan dengan keselamatan. Yes, pertumbuhan. Tidak. Tapi berkaitan dengan yang disebut dengan apa yang akan kita terima, mahkota. Mahkota. Ya, kehidupan di sorga. Amin. Amin. Mahkota ada di mana? Di Sini surga. kan mahkota. Iya, di kepala. Berarti nanti di surga jangan ada yang botak di antara kita. Karena tidak ada mahkota. Kalau saya Bapak Ibu Saudara, Jangan mah. itu kerinduan saya. Ya Yes. Tuhan, umur saya tidak tahu Tuhan. Ya kan? Saya pokoknya akan memberitahukan kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, berikan saya kesehatan yang baik ya Tuhan. Amin. Amin, amin. Supaya saya bisa membagikan berita kabar baik ini, supaya kami semua berlomba maju. Maju. Amin. Yes. Jauhkan kami dari pikiran yang meributkan sesuatu yang tidak penting. Amin. Amin. Biar keluarga kami selalu menyatu, orang tua dengan anak, suami, istri semuanya sehat. Saya pikir dalam Tuhan, karena kami tahu hidup kami ini hidup yang diarahkan oleh Tuhan kepada kemuliaan Kristus. Amin. Amin. Dalam tubuhnya pasti dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus pada saat Yesus nanti datang di awan-awan menjemput kita semuanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, benarlah yang Paulus bilang, bersukacitalah Senantiasa di dalam Tuhan. Nggak bisa senantiasa kalau di luar Tuhan. Itu pasti kayak tes jeruk. Mereka apa namanya? Timbul Tenggelam. iman saudara tidak boleh timbul tenggelam. Ya, karena ada Roh Kudus yang menopang kita, tidak akan hilang, akan selalu eksis. Amin. Amin. Ya mungkin yang kita cita-citakan belum hadir di depan mata kita, Belum tapi terkabul, ingat, sabar. itu bukan belum hadir di dalam Yesus, itu nyata di dalam Yesus. Amin. Iya, karena dia udah tebus semuanya untuk jadi milik kita. Sekarang kita mengelola kepercayaan kita, ketergantungan kita kepada persediaan yang Tuhan Yesus di dalam tubuhnya sediakan bagi kita. Kasih karunia-Nya mencukupkan apa yang kita perlukan. Justru di dalam kelemahan Paulus bilang, Aku jadi aku kuat. jadi Kuat. Amin. Amin. Jadi kalau ada kelemahan saya, itu tidak mesti harus membuat saya seperti orang yang tidak berdaya sama sekali. Ya tidaklah, iman saya harus tetap eksis. Saya harus tetap mempercayai bahwa Tuhan telah bangkit dan saya juga sudah bersama-sama dengan Dia bangkit dan sudah naik ke surga. Dan oleh karena itu namanya juga naik. Amin. Amin. Kalau naik berarti ada Semangat. satu spirit yang Ya. terus berprogres di dalam ketaatan yang sesungguhnya seperti Yesus Kristus. Kayak Paulus katakan, janganlah kamu hendaknya menjadi serupa dengan Dunia dunia ini. ini. Tapi berubahlah. Karena dunia ini membuat kita degradasi namanya. Makin lama makin apa? Makin dirontokkan. Bapak Ibu, dunia ini makin baik ke depannya atau bagaimana? Kasih tahu saya dulu, berikan saya jaminan. Biar saya ikut dunia ini. Kalau memang dunia ini akan menjadi lebih baik ke depan, yakinkan saya. Dengan cara bagaimanakah dunia ini akan menjadi lebih baik ke depan? Bisa. Semakin jahat. Iblis akan makin menghancurkan dunia ini. Dan dunia akan membuat manusia, iblis akan membuat manusia menjadi bertambah egois. Tapi kita Siapa bersyukur. di sini yang belum pernah ketemu dengan orang egois? Ya syukur kalau belum pernah. Begitu aja. Itu dia. Jangan itu yang
menulari keluarga kita. Amin. Jangan, kita harus saling mengasihi sesama saudara, bukan lip service. Yes. Tapi emang benaran memang Tuhan Yesus Harus saling mengasihi. itu maunya Tuhan Yesus bagi kita di dalam tubuhnya, supaya jelaslah kita warnanya. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi Berubahlah oleh oleh pembaharuan pembaharuan mindsetmu, paradigma cara berpikirmu seperti pikiran Kristus di dalam tubuhnya. Sebab dia adalah kepala, Kita adalah bawahannya. tubuhnya. Dia Ya. yang memberi order, instruksi bagi kita. Hanya karena kita ini masih dalam proses belajar untuk memahami apa isi kepala kita, yaitu Yesus Kristus, maka di dalam proses itu kita semuanya masih harus menghadapi berbagai Macam apa namanya, pergumulan. tantangan. Ya. Saya tidak mengatakan hambatan, tantangan. Pergumulan aja. Ya. Jadi pertanyaan terakhir, hidup siapa yang paling berat di sini? Coba tunjuk tangan. Yang paling berat. Ya karena lihat di medsos itu, di medsos lihat Bapak Ibu Saudara itu nggak usah dilihat. Ya, di medsos itu lihat di situ semua orang Bikin curhatin di situ hidupnya yang paling susah, yang dia benci sama orang. Ya Tuhan buat apa? berantem suaminya taruh di Merasa medsos. hidupnya paling susah di dunia. Ada lagunya nggak? Ada. apa? Lagunya. Yang nyiptain. Akulah yang paling susah. Maksud saya adalah betapapun beratnya tekanan ekonomi atau sakit penyakit yang kita hadapi saat ini, Percayalah, kita Tuhan pasti menolong kita. harus tetap bersuka cita. Amin. Amin. Ya. Tapi hadirkanlah itu di dalam keluarga kita. Amin. Begitu. Kan begitu. Ya. Yang paling mudah kita lakukan dalam keluarga kita apa? Menghadirkan sukacita damai sejahtera dalam keluarga kita. Bangun pagi, Berdoa. diam-diaman semua, diam. Nggak ada Ambil yang hampir nyapa masing-masing. satupun. Pagi, Asik. Mak. Iya kan? Iya, menyapa. Udah itu aja, pagi, Pak. Pagi, Nak. Apa sih susahnya bilang begitu ya kan? Nah, orang bilang enggak harus begitu kali. Iya, malah. Langsung ngambil HP masing-masing. Nggak nyapa istrinya. Aduh, ya kan? Nah gitu. Jadi kepada ibu nanti ya, nah, kong nih ya kan? Kong Aceng. Kalau apa bangun pagi, kong, Pagi, Mak. ya kong ya. Iya karena ibu mungkin kita berpikir nggak dibilang gitu kali, ngerti kali di hatinya. Loh, susah banget berbuat baik kepada sesama ya kan? Kan nggak diminta apa-apa, begitu. Pagi Bu, ya kan? Pagi Mak. Pagi megang HP semua. Iya, itu. Itu dia. Maksud saya adalah Kita berubah ciptakanlah aja. suatu suasana di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita terkesan seperti orang yang paling terpuruk di dunia ini. Nggak boleh begitu. Itu menghina Tuhan Yesus. Yes. Bukan berarti semua kita ini punya segala sesuatu, segala berlimpah, kita tabungan segala macam uang. Tidak begitu cara berpikirnya. Amin. Amin. Kita harus percaya di dalam tubuh Kristus kita pasti Tuhan Roh Kudus mencukupi apa yang kita perlukan. Bagaimana caranya? Ya. Amin. Amin. Itu harus kita imani. Belum kita lihat tidak apa-apa. Memang beriman itu adalah bukti di dalam diri sebelum kita melihat. Amin. Amin. Boleh ini ya, Bapak Ibu ya? Boleh. Amin. Ya, di dalam keluarga kita, ayolah ya. Berikan kata-kata spirit, semangat untuk istri, suami juga begitu, anak-anak juga begitu. Ya kan? Karena apalagi sekarang ini anak-anak itu emosinya tinggi Iya, sekali. gampang stres. Waduh, saya guru sekolah minggu soalnya. Udah 30 tahun saya jadi guru sekolah minggu. Senang saya karena apa? Saya ingin tahu batinnya anak ini gimana perkembangannya. Ya kan? Dan bagaimana juga saya sabar untuk mengajar anak itu. Untuk
pertumbuhan saya juga di dalam Kristus, ya kan? Jadi bukan orang, kalau saya bilang saya guru sekolah minggu, orang bilang, wah, pantasan guru sekolah minggu ya. Levelnya segitu. Gak apa-apa. Iya kan? Saya ordal, saya orang dalam. No problem. Iya. Gaspol, maju terus. Jaga-jaga image, Image, segala macam iya. jahil. Biarlah persekutuan kita ini Amin. ya semakin kedepannya ya Makin khususnya maju, diberkati Tuhan. setiap pagi kami selalu mendoakan ibu. Iya. Setiap Bisa, pagi itu. tidak pernah lupa ya, terus dibawa dalam doa ya, terus itu didoakan ya setiap pagi, dan kami percaya doa-doa kita semua itu jawaban Tuhan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita doakan. Ibu pasti disembuhkan, amin. Amin. Ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Yes. di dalam Darahnya. amin. Jadi ya kita bersyukur senantiasa Ibu ya. Semangat ya Ibu. Ya, semangat terus. Kami terus membawakan Ibu dalam doa. Bu Emon juga semangat. Pasti sembuh. Ya, kita lihat Ibu Emon. Itu Emon. Ibu Imon apa Ya. Emon sih? Ibu Simoy. Oh, Ibu Simoy. ya. Ibu Simoy. Kalau Ii itu kakak. Kalau orang Cina kan tante ya. Oh iya, pokoknya disebut aja lah. Yang penting jangan salah. Luar biasa ya. Ah, semangatnya Dari itu. begini, Iya. masih saya lihat jauh dari sana tadi. Oh, Ibu sudah apa? Tinggal Ya. pakai satu. Amin, Luar amin, biasa. amin. Semangat. Ya. Luar biasa. Amin. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku dalam Tuhan. Mari kita semangat terus semuanya, saling menyemangati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan kendor, ya. Nah, kita tetap semangat terus. Ya. Oke. Saya akan tutup dalam doa dan setelah itu saya serahkan pada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada malam hari ini semua yang hadir di sini orang-orang percaya. Amin. Kami semua adalah orang-orang tebusan darah Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Dan kami adalah orang-orang yang mewarisi segala berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengampunan segala dosa. Terima kasih keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih sukacita dan damai sejahtera abadi yang Tuhan berikan kepada kami dan kepada semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Pulang dari tempat ini bagi kami adalah sukacita dan kerinduan kami ingin kembali lagi bersama-sama dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi, tidak akan pernah kami bosan-bosan mendoakan Ibu yang kami kasih di tempat ini. Amin. Dalam darah Yesus, di dalam kebenaran kasih karunia, Ibu kami ini sudah disembuhkan. oleh Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga semua di sini diberkati oleh Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami masing-masing, kami tahu kami adalah tubuh Kristus yang telah menerima kelimpahan segala berkat dan hikmat surgawi daripada Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah naik ke surga Yesus Kristus supaya Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Amin. Ketika Engkau datang nanti menjemput kami di awan-awan, semua kami didapati tetap di dalam setia melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik, ada Pak. pengumuman? Papio. Ada? Ada. Pap. Oke. Terima kasih. Walaupun hari sudah semakin malam 2024, tapi masih tetap terjaga dan bahkan makin fokus. Terima kasih buat keluarga di tempat ini. Saya senang banget. Bukan saya aja yang senang, tapi Om Charles, Ya. Mama Rostani, juga tadi Om Abed. Sebelum naik ojek, beliau bilang, aku pasti kesini lagi katanya. Wow. Amin. Aku pasti kesini lagi nih, bilang gitu. Puji Tuhan. Amin. Saya juga kaget
tiba-tiba beliau datang bertiga, puji Tuhan. Berita ini berita yang bukan jarang, tapi apa ya, nggak pernah dibukakan, nggak pernah disampaikan. Saya tidak tahu kenapa.